Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Dulur-dulur, banyak yang bertanya tentang siapakah ya yang menciptakan agama. Apakah agama itu diciptakan oleh Tuhan atau agama itu diciptakan oleh manusia? Dan ada juga yang menanyakan, agama apakah yang paling benar? Sehingga kalau kita beragama berarti kita pasti masuk surga. Nah, tentu ini menjadi pertanyaan yang sangat menarik ya, dulur-dulur semuanya. Dimana saya akan menjawab tentunya bukan sebagai orang yang ahli di bidang ini ya, maksudnya di bidang tentang sejarah ya, tentang agama. Saya juga bukan seorang profesor yang mungkin sudah mempelajari tentang banyak hal yang berkaitan dengan agama. Nah, tetapi saya ingin kita ini terus sama-sama belajar ya. Kita belajar, ngaji bareng, sinau bareng tentang kehidupan ini. Kita perlu menambah banyak sekali wawasan di dalam kehidupan kita yang tentunya nanti bisa menjadi manfaat ketika kita menjalani hidup ini. Nah, kalau yang ditanyakan adalah apakah agama itu yang menciptakan Tuhan atau manusia? Kalau saya secara pribadi, saya menjawab bahwa agama itu yang menciptakan adalah manusia. Tetapi tentunya atas dasar bahwa kita ini meyakini kebenaran daripada adanya Tuhan yang menciptakan seluruh unsur kehidupan ini. Lalu manusia di masanya ya, di zamannya para pendahulu kita ini mempelajari itu semua, sehingga diciptakanlah sebuah agama yang menjadi sebuah pondasi yang di dalamnya ada tata cara, ada peraturan. Jikalau kita ingin mengenal atau kita ingin meyakini bahwa Tuhan itu ada. Jadi agama ini merupakan sebuah tata cara atau sebuah sebuah tidak ubahnya seperti sebuah organisasi di mana di dalamnya memang harus ada pengikutnya atau penganutnya, ada tata caranya, aturannya yang jelas, semuanya bertujuan ke arah yang baik, ke arah yang benar. Karena apa? Di situ merupakan suatu tata cara aturan di dalam kita ingin mengenal adanya Tuhan yang menciptakan seluruh unsur kehidupan ini. Jadi tidak ngawur menciptakannya. Makanya di dalam suatu negara atau pemerintahan pun untuk dilegalitaskan menjadi sebuah agama, diakui sebagai agama yang sah, agama yang benar-benar diakui oleh sebuah negara atau pemerintahan itu, ya harus sesuai dengan standarnya. Oh, standarnya harus ada pengikut sejumlah sekian, dan isi yang terkandung di dalamnya merupakan nilai-nilai yang sudah diambil dari berbagai macam aspek yang memang erat kaitannya di dalam kita ingin mengenal Tuhan kita. Nah, kalau ditanyakan, berarti kalau kita nggak beragama, kita nggak kenal Tuhan. Bukan.
Mungkin jauh sebelum adanya agama kita sudah mempelajari dan kita sudah mengenal bahwa Tuhan itu nyata adanya. Atas dasar apa? Atas dasar penciptaannya semua ini. Tetapi kalau dimasukkan lebih dalam lagi, apakah Tuhan yang menciptakan agama? Saya secara pribadi menjawab tidak. Jadi agama ini yang menciptakan manusia. Makanya di negara kita saja ada berapa macam agama. Agama Kristen, ya, agama Islam, ya, Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Itu yang betul-betul sah resmi secara pemerintahan atau secara bernegara. Nah, tentunya kalau ini dikembangkan lagi, sehingga ada pertanyaan agama apa yang paling benar. Saya rasa semua agama itu benar adanya. Karena niat dan tujuannya adalah untuk kebaikan dan kebenaran. Jadi ya memang semua agama itu baik dan benar. Karena sudah melalui prosedur-prosedur yang berbagai macam sekali. Untuk sampai pada titik agama itu diakui oleh sebuah negara. Jadi tidak asal. Nah ini berdasarkan apa? Ya tentunya berdasarkan pondasi kehidupan yang sudah dijalani oleh para pendahulu kita, oleh para leluhur kita. Karena apa? Karena kalau nanti, oh agama A benar, bagaimana dengan agama B? Bagaimana dengan agama C? Bagaimana dengan agama D? Jadi yang lain berarti tidak benar atau yang lain salah. Itulah makanya kita ini diberikan hak kebebasan di dalam kita memeluk sebuah agama. Silahkan bebas. Yang terpenting kita itu bisa saling menghargai satu dengan yang lainnya. Kita bisa saling menghormati satu dengan yang lainnya. Kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Karena memang setiap agama tentu mengajarkan hal-hal yang bersifat kasih, hal-hal yang bersifat baik, hal-hal yang bersifat benar. Nah, menurut saya begini, dulur-dulur. Kalau ada yang berpikir bahwa agama itu diciptakan oleh Tuhan, ya, jadi Tuhan ini menciptakan agama, ya kenapa harus banyak agama? Kenapa tidak satu aja, biar semuanya rukun, biar semuanya damai? Karena apa? Kalau kita bicara hampir di semua agama ini perang kok. Saling berebut merasa yang paling benar sendiri. Paling baik sendiri agamanya. Nah inilah yang harus kita sebagai orang-orang yang belajar tentang kehidupan ini. Bahwa kehidupan ini hanya sementara. Tentang hubungan kita dengan sesama manusia termasuk dengan alam semesta. Tentang hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa. Inilah hendaknya kita bisa memahami setiap perbedaan ini menjadi sebuah keindahan. Bahwasanya ini luar biasa. Dengan adanya perbedaan-perbedaan ini kita jadi beraneka ragam. Kehidupan kita ini jadi berwarna-warni. Bukan semakin menjadikan kita bermusuhan atau doktrin yang seolah-olah agamaku paling benar, agamamu salah dan lain sebagainya. Jangan. Tidak ada, mohon maaf, kalau agamanya semuanya baik, semuanya benar. Yang nggak baik, yang nggak benar itu malah justru kita manusianya. Berpotensi. Karena kita sebagai pelakunya. Makanya, saya mengibaratkan agama ini tidak ubahnya sebuah kendaraan. Ya, tidak ubahnya sebuah kendaraan. Kenapa demikian? Karena mau sebagus, mau sehebat apapun kendaraan itu, kalau sang pengemudinya tidak bisa mengemudikan atau mengendalikan
kendaraan ini dengan baik, dengan benar, maka kendaraan ini tidak akan pernah mampu membawa kita sampai di tempat tujuan kita. Nah, tujuannya apa kalau orang beragama? Tujuannya adalah meyakini atau mengimani adanya Tuhan. Ini yang penting. Makanya agamanya wis pasti benar, wis pasti baik, semua agama. Karena di sana dituliskan tata cara, aturan, kisah dari masa lampau sampai kita sekarang harus menjalankan yang seperti apa, yang baik, yang bagaimana, yang tidak baik, yang bagaimana, untuk kita mengenal atau kita mengimani adanya Tuhan. Sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan benar, dengan baik. Jadi bukan agamanya yang salah, tetapi manusianya lah yang salah. Ketika manusia ini atau kita ini tidak mampu menjalankan agama ini dengan benar, dengan baik. Makanya tadi Mas Wahyu sampaikan bahwa agama itu ya tidak ubahnya seperti kendaraan. Mau naik kendaraan sebagus apapun, sehebat apapun, mau naik becak, mau jalan kaki, mau naik sepeda pancal, mau naik sepeda motor, mau naik mobil BMW, mau naik mobil pick up, mau naik mobil bemo, semua sama. Tujuannya adalah mengantarkan kita sampai kepada tujuan yang kita inginkan. Tetapi kalau kita bicara tentang keselamatan, baik buruknya di dalam perjalanan, bisa sampai atau tidak di tempat tujuan, tentunya bukan kendaraannya yang menjamin, tetapi bagaimana kita mampu mengemudikan kendaraan tersebut dengan baik, dengan benar. Kita mampu menjalankan setiap fungsi yang ada di kendaraan tersebut sehingga kita bisa sampai di tempat tujuan dengan selamat. Ini kalau dihubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari, tentunya tidak bisa lepas. Tidak bisa lepas dari, mohon maaf, tidak bisa lepas dari bagaimana kita menggunakan pola pikir kita, bagaimana kita menggunakan unsur ilahiyah kita atau batiniah kita. Harus senantiasa kita kontrol. Ini. Makanya, kalau orang yang akhlaknya baik, ya insya Allah secara agama juga baik. Tetapi kalau orang yang agamanya baik, belum tentu akhlaknya bisa benar-benar baik. Karena apa? Kembali lagi, semua potensi ada di sana. Tergantung daripada manusianya itu sendiri, ya, dulur-dulur. Nah, selanjutnya ketika ada yang menanyakan, apakah kalau kita beragama, kita sudah pasti masuk surga? Ya, saya tidak membahas tentang surganya, tentang nerakanya, tetapi kalau kita menggambarkan definisi daripada surga itu adalah tempat terindah di masa yang akan datang ketika kita sudah meninggal, begitu sajalah sederhananya ya. Jadi yang menjamin kita bisa sampai kepada tempat terindah atau di garis finish setelah ujung kehidupan kita ini tentunya bukan agamanya, tetapi tergantung daripada kita sendiri. Makanya tadi saya gambarkan agama tidak ubahnya kendaraan itu tadi. Nah, kalau kita tidak mampu mengendalikannya dengan baik, atau kita tidak mampu menjalani kehidupan ini dengan benar, dengan baik, bagaimana kita bisa sampai di sana? Makanya penting sekali pikiran kita ini benar, akhlak kita ini benar, tentunya dalam segala aspek, dalam segala hal. Batiniah kita ini benar, atau keyakinan daripada iman kita ini benar. Jadi kalau menurut Mas Wahyu, hidup ini kita bikin sesimpel mungkin, sesederhana mungkin.
apapun agama kita, apapun keyakinan kita tidak usah mikir yang rumit-rumit lah. Ya, oh hidup kita ini juga masing-masing kok. Ya, hidup kita ini masing-masing. Kita beragama itu atas dasar apa sih? Atas dasar karena kita hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara, di mana ada tata cara, ada aturan, di dalam kita mengenal Tuhan kita. Jadi tidak asal, kalau kita nggak beragama nanti jadi tidak karu-karuan kita. Kita mau berdoa, kita mau beribadah, kita jadi ke tengah hutan, menyembah pohon dan lain sebagainya. Apakah itu salah? Belum tentu, tergantung niatnya. Tetapi sekali lagi karena kita hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kita harus ambil atau jalankan yang sesuai dengan yang sudah diakui oleh masyarakat, oleh pemerintah. Dengan beragama kita jadi punya aturan. Oh, kalau yang Kristen ibadahnya di sini. Oh, kalau yang Islam ibadahnya di sini dan lain sebagainya. Jadi atas dasar itu, makanya kalau itu ditanyakan dari awal tadi, apakah yang menciptakan agama itu Tuhan? Bukan. Ini pribadi loh ya. Apakah agama apakah yang paling benar? Semua agama benar, semua agama baik. Sejauh agama itu sudah disahkan, sudah diakui legalitasnya oleh negara. Karena itu tolak ukur standarnya, kita hidup ini nggak bisa ngawur. Kita bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Lalu kalau ditanyakan, apakah agama itu bisa menjamin bahwa kita masuk surga? Enggak. Tergantung manusianya, tergantung orangnya. Bener enggak? Percuma. Banyak sekali yang agamanya baik kok. Banyak. Tetapi akhlaknya enggak baik. Hatinya enggak baik. Banyak sekali. Banyak sekali. Biarpun sebetulnya ini saling berkaitan. Jadi ini hidup kita ini diperbaiki. Terus kita jalankan agamanya dengan baik, kita paham, tidak hanya asal mohon maaf, hanya mengikuti saja apa yang harus dilakukan, tetapi kita tidak ngerti maksud dan tujuannya. Ya, jadi mungkin itu sedikit saja ya dulur-dulur, yang tentu juga mungkin juga akan menjadi perdebatan ya, karena kalau kita bicara agama ya, mohon maaf sekali lagi. Saya bukan pakarnya, bukan ahlinya, tetapi saya selalu belajar yang sederhana sekali dari kehidupan saya. Kalau kita mau belajar agama, ya kita harus belajar sejarah. Dari mana asal muasal daripada sebuah agama itu. Dan itu sangat panjang sekali. Makanya tidak banyak, tidak sedikit ya yang sampai berdebat tidak ada habisnya. Banyak sekali. Buat saya, percuma. Sudahlah, mari kita jalani kehidupan kita berdasarkan kepercayaan, keyakinan kita masing-masing. Oh, kita beragama ini, ya kita ikuti. Setiap tata cara aturan yang ada di dalam agama tersebut. Oh, teman kita memeluk agama ini, ya biarkan, monggo silahkan. Itu hak masing-masing. Lebih-lebih di negara kita tercinta ini, itu dilindungi oleh undang-undang. Hak asasi manusia. Ya, di dalam meyakini. Mau sekarang agama ini, besok ganti lagi, pindah agama, silahkan. Makanya kalau untuk urusan hubungan manusia dengan yang maha kuasa itu sudah individu. Kita tidak punya hak apa-apa untuk kita mengatakan bahwa orang tersebut salah atau benar tentang hubungannya dengan penciptanya. Itu urusan masing-masing. Ya kita lebih baik memperbaiki diri kita, ya kita perbaiki hubungan kita dengan sesama, dengan semesta ini. Kita perbaiki hubungan kita dengan yang maha kuasa, tentunya ya atas dasar pribadi kita sendiri. Sudah baik atau belum baik, sudah benar atau belum benar. Ya, mungkin sedikit saja ya yang Mas Wahyu sampaikan. Ya, kita sama-sama belajar nih dulur-dulur. Semoga ini menjadi manfaat buat panjenengan semua, agar kita terus belajar menjalani hidup ini menjadi lebih baik lagi, tentunya dengan wawasan atau cara berpikir yang luas, yang tidak sempit. Ya, kita harus saling menghormati, menghargai, mengasihi, menyayangi satu dengan yang lainnya, karena kita ini sama-sama ciptaan yang maha kuasa.
Yang membedakan hanya, mohon maaf, yang membedakan itu hanya bentuknya, hanya rupanya, hanya warnanya. Tetapi isi kehidupan kita ini sama. Kalau nggak ada Tuhan, Sang Pencipta alam semesta ini, kita nggak akan pernah bisa ada di dunia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.